Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Kurniawan dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan membacakan mengenai DHCP. Pengertian DHCP. DHCP adalah salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address terhadap host yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. DHCP server dan DHCP client. DHCP server adalah suatu perangkat engine yang menyediakan penyewaan alamat IP address, subnet, DNS, default gateway, dan berbagai informasi TCP atau IP untuk komputer klien yang memintanya. DHCP client. DHCP client adalah suatu perangkat klien yang mengoperasikan perangkat lunak atau software klien DHCP yang tersinkronisasi dengan DHCP server untuk menerima alamat IP address dan lain-lain secara otomatis. Fungsi DHCP secara umum ada 4, yaitu 1. Memberikan penyewaan IP address secara otomatis kepada klien. 2. Mengelola jaringan komputer dan pengalamatan IP address secara otomatis. 3. Memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis. 4. Mempercepat kinerja komputer klien dalam proses pengiriman atau pengolahan data. Fungsi DHCP. Yang pertama itu ada DHCP scope, berfungsi sebagai kumpulan alamat IP address yang bisa diberikan atau disewakan kepada DHCP client. Yang kedua, DHCP list, berfungsi sebagai periode waktu penyewaan alamat IP address oleh DHCP client kepada DHCP server. Ketiga, DHCP option, berfungsi sebagai menu tambahan untuk DHCP client dari DHCP server yang berisikan alamat IP address dan subnet jaringan. Cara kerja DHCP. Yang pertama ada IP list request, yaitu klien meminta jaringan kepada server. Yang kedua, IP list offer, mendengar broadcast dari klien yang baru terhubung. Ketiga, IP list selection, klien yang menyetujui penawaran yang diberikan server. Keempat, IP list acknowledge, server akan merespon dengan mengirimkan paket acknowledge. Fitur yang ditawarkan DHCP itu ada manual allocation. Administrator server membuat konfigurasi pada server yang mencatat MAC address dari setiap komputer, dan untuk setiap MAC address tersebut adalah ditentukan masing-masing IP address-nya. Yang kedua ada automatic allocation, di mana administrator server membuat konfigurasi pada server yang mana hanya mengandung IP address yang nantinya akan diberikan kepada komputer klien. Yang ketiga ada dynamic allocation, server akan mencatat status peminjaman IP address dan akan memberikan alamat IP yang lisisnya sudah expired kepada klien DHCP atau komputer yang lainnya. Keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu ada 3, yaitu 1. Memudahkan dalam transfer data kepada PC client atau PC server. 2. Menyediakan alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. 3. Mencegah terjadinya IP konflik. Dan kerugiannya itu ada 2. Yang pertama ada semua pemberian nomor IP address bergantung pada server. Tidak adanya operasi selama komunikasi antara DHCP server dan DHCP client. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.